Saudaraku, pada malam hari ini pemberitaan firman Tuhan atau khotbah saya beri judul Living the Call. Menghidupi panggilan kita. Saudara, bagi kita orang Kristen yang sudah kita bertobat, kita terima Yesus. Hal yang penting setelah kita bertobat adalah kita tahu panggilan kita. Betul ya? Gak cuman kita tahu aja kalau kita nggak lakukan apa-apa percuma, saudara. Tapi kita juga meresponi panggilan kita. Nah, tapi ada yang lebih lagi dari sekedar meresponi, yaitu kita menghidupi panggilan kita. Artinya kita tahu panggilan kita responi, dan selama kehidupan kita mau hidup di dalam panggilan itu. Nah, saudara, nanti kita mau belajar di hadapan jemaat di Filipi. Paulus menceritakan kehidupannya sebelum dia bertobat, sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus dan sesudah dia berjumpa dengan Yesus. Bagaimana perjumpaannya dengan Yesus mengubah semuanya. Membuat dia mengerti apa panggilan sesungguhnya bagi kita juga semua orang percaya. Ya. Dan dia sharingkan itu, dia sampaikan itu, tujuannya sebenarnya cuma satu. Kalau kita nanti baca di Filipi 3, kalau saudara baca di rumah secara lengkap, dia mau encourage, dia mau dorong supaya mereka bisa, kalau Paulus bisa, kalau dia bisa, maka semua juga bisa dan kita pun juga pasti bisa. Nah, kita baca sama-sama di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, ini apa yang Paulus sampaikan di hadapan jemaat di Filipi. Saya bacakan ya, saudara. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa itu hadiahnya, saudara? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dari ayat 14 ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan yang sesungguhnya, panggilan itu adalah sebuah hadiah. Oke? Panggilan Tuhan itu sebuah hadiah. Panggilan itu bukan sebuah tugas, panggilan itu bukan sebuah beban. Ya. Makanya juga sering salah kalau kita selalu bilang barang siapa yang terbeban dalam pelayanan boleh menghubungi asyir kami. Nah, itu rasanya pelayanan itu membebani sekali, saudara. Makanya jarang orang yang mau terlibat di pelayanan karena dikira pelayanan itu sangat membebani, menjadi beban. Tapi tadi SL kita, song leader kita keren tadi. Dia bilang siapa yang terpanggil, siapa yang rindu untuk melayani, bisa foto tadi nomor di depan. Nah. Jadi makanya gak heran juga banyak orang yang beranggapan kalau yang sudah namanya meresponi atau menerima panggilan Tuhan, itu berarti harus siap untuk meninggalkan semuanya. Meninggalkan dunia marketplace, meninggalkan waktu dengan keluarga, meninggalkan hobi dan komunitasnya karena seringkali namanya panggilan itu identik dengan kesibukan di dalam rumah Tuhan, di gereja lokal. Betul nggak, saudara? Melayani di rumah Tuhan itu menurut saya suatu keharusan. Bahkan itu satu kehormatan. Saya pernah sampaikan di ibadah KGC beberapa waktu yang lalu. Nggak semua orang ternyata punya kesempatan untuk melayani, bukan? Meskipun saudara punya segalanya, bisa segalanya. Ternyata belum tentu loh saudara bisa melayani Tuhan atau punya kesempatan untuk melayani. Makanya melayani itu apa ya, menurut saya? It's an honor. Itu satu kehormatan, ya. Nah, saudara, tapi jangan lupa dengan panggilan kita yang sesungguhnya. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kalimat supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan gini, supaya kamu show to others the goodness of God. Supaya kamu tunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan supaya kamu proclaim the wonderful acts of God. Supaya kamu melalui hidupmu, melalui apapun yang kau lakukan,
kamu bisa menyatakan betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jadi panggilan saudara bisa apa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja, tapi intinya hidup saudara harus selalu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan, saudara, orang-orang di sekitar saudara bisa melihat, hey, ternyata Tuhan kami itu begitu baik dalam hidupmu. Nah, karena kita mau melayani sehebat apapun, karir pekerjaan kita sehebat apapun, kalau dalam keseharian kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita gagal untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, sebetulnya kita sedang gagal dalam menghidupi panggilan kita. Ini bukan sekedar kesimpulan saya, saudara. Tapi ini sebetulnya apa yang disampaikan Paulus, nanti kita baca di ayat berikutnya. Paulus, dia bercerita, dia begitu bangganya, istilahnya dia begitu sombongnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia bilang, kamu gak tahu siapa aku. Ini seolah-olah ya, ini bahasa saya ya. Aku ini pada hari ke-8 aku sudah disunat. Aku ini orang suku Benyamin. Orang Ibrani asli, pure blood, bukan mixed blood. Aku ini gak ada campurannya. Kalau zaman dulu kan kalau ada campuran itu second class, saudara. Jadi ini keturunan murni. Dan dia bilang dalam hal kebenaran, aku gak bercacat celah. Aku lakukan semua hukum Taurat. Dan saking Tauratnya dan Farisinya aku menganiaya jemaat. Karena itulah. Waktu itu intinya apa yang baik di hadapan orang-orang Farisi. Tapi apa yang Paulus kemudian katakan, apa yang kemudian dia ceritakan. Ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ketika dia melihat Yesus menampakkan dirinya dan dia bertobat. Dia tahu panggilan hidupnya. Dan dia mau menghidupi panggilan itu. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Paulus ngomong gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku yang disombong-sombongkan sebelumnya, saudara. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus, dia bilang. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara lihat orang yang dibawa dari kegelapan menuju terang. Itu sama seperti Paulus. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ceritakan, dia menyangkal kehebatan dirinya. Tapi dia menyatakan bahwa semuanya itu hanya karena kebaikan dan kehebatan Tuhan. Makanya dari perubahan hidup Paulus, saya bikin quote ini, saudara. Menghidupi panggilan Tuhan adalah menunjukkan kebaikan Tuhan melalui perubahan cara hidup kita. Jadi kalau saudara bilang saudara sudah hidup dalam panggilan saudara, berarti saudara seharusnya menunjukkan kebaikan demi kebaikan Tuhan melalui cara hidup saudara. Pekerjaan saudara boleh sama, tempat di mana saudara bekerja atau kota di mana saudara tinggal boleh sama, tapi cara hidup saudara setelah saudara bertobat, setelah saudara berjumpa dengan Yesus, caranya harus berbeda. Ya, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tapi untuk menunjukkan kebaikan dan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, Paulus memberikan dua tips saja malam hari ini, supaya hidup kita maksimal, ya, sehingga setiap dalam kehidupan kita, apapun yang saudara kerjakan, apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara alami, saudara senantiasa mampu untuk menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, kita kembali ke Filipi 3 yang kita baca tadi, saudara. Kita cuma di Filipi 3 aja, saudara, malam hari ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi poin yang pertama, ya, itu forget the past. Kita mesti akui, saudara, bahwa kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita, ini adalah produk dari masa lalu kita. Betul kan? Di mana kita dilahirkan, siapa yang membesarkan kita, dengan siapa kita dibesarkan, proses kehidupan kita menjadikan kita sebagaimana kita ada hari ini. Kita ini adalah proses produk dari masa lalu kita. Nah, kalau kita berbicara tentang forget the past, itu bukan saudara literally harus 100% melupakan semua memori masa lalu saudara. Itu impossible, itu nggak mungkin. Kecuali kita amnesia, kecuali kita lupa, hilang ingatan.
Yang saya maksud dengan forget the past itu adalah ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Karena memori itu akan selalu ada di sana, betul? Tapi kalau kita berdamai dengan masa lalu kita, setiap kali kita ada kejadian yang relate dengan masa lalu kita nggak terpengaruh lagi. Karena itu sudah selesai. Kita sudah berdamai dengan masa lalu kita. Karena hal-hal dalam kehidupan kita itu akan terus berdatangan yang membuat kita senantiasa bisa relate, bisa kembali ke masa lalu kita. Mengingat masa lalu kita. Tapi kalau kita forget the past, kita berdamai dengan masa lalu kita, semua itu boleh datang. Seolah-olah mengingatkan kita pada masa lalu kita, tapi itu gak akan mempengaruhi hidup kita. Karena kita sudah berdamai dengan masa lalu kita. Nah saudaraku, ingatan masa lalu, kalau kita bicara, ayo kita lupakan yang di belakang kita, itu gak selalu hal-hal yang jelek aja saudara. Gak selalu hal-hal yang buruk aja. Tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan. Ini kalau kita bicara tentang nostalgia masa lalu, yang membuat kita sulit untuk move on. Saya beri contoh saudara, bangsa Israel ketika dia keluar dari perbudakan di Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu begitu mudahnya mereka mengeluarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Begitu mudah pada waktu proses keluarnya. Tapi dibutuhkan 40 tahun lamanya untuk mengubah pola pikir mereka supaya nggak terikat dengan masa lalu mereka di Mesir. Ternyata perbudakan di Mesir itu bisa membuat mereka nyaman, saudara. Saudara mesti hati-hati dengan comfort zone. Saudara mesti hati-hati dengan zona nyaman. Orang selalu berpikir zona nyaman itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan, sehingga membuat kita lupa, membuat kita lalai, kita nggak mau melangkah lagi. Hei, segala sesuatu yang nggak baik pun, kalau kita terikat di dalamnya, kita nggak bisa keluar lagi, atau kita malas untuk keluar. Itu bisa membuat kita nyaman, untuk kita melangkah ke depan. Sama itu seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Bilangan 11 ayat 4-6. Ini ketika diproses di padang gurun. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Perhatikan ini saudara. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ini dalam perbudakan loh di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ini daftar belanjaan dikeluarkan semua saudara. Saya nggak tahu nih kalau saudara bisa masak jadi apa nih. Ada ikan, ada bawang merah, bawang putih, bawang prei, ini apa nih. Ya, saya nggak tahu mungkin ikan pesmol atau... Mereka keluarkan semua. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, mereka merasa lebih nikmat di Mesir meskipun diperbudak. Hei, waktu itu diperbudak, tapi kita bisa makan enak, men. Di padang gurun mereka mengeluh. Padahal Tuhan pelihara mereka di padang gurun. Mereka bilang, kok gak ada makanan, lapar. Roti mana roti? Tuhan kirimkan mana dari surga. Kenapa cuma roti? Mana dagingnya? Tuhan kirimkan puyuh. Menutupi perkemahan mereka. Mereka minta air. Tuhan kasih minum. Mereka bilang pahit. Tuhan ubah menjadi manis. Mereka nggak bisa melihat Tuhan hadir dalam perjalanan padang gurun mereka. Karena mereka selalu teringat-ingat dengan masa lalu mereka. Mereka pikir lebih enak dulu kayaknya. Meskipun kita diperbudak, tapi itu kuali daging ada di depan kita. Waktunya makan teng, semua datang makan. Ada ikan, ada semangka, ada buah, semua disediakan. Tapi mereka nggak sadar mereka dalam perbudakan. Dan kalau saudara baca di ayat selanjutnya di bilangan tadi, Tuhan murka karena keluh kesah mereka. Tuhan bilang, oke 1 bulan ini aku beri makan daging. Kamu akan makan sampai muak. Sampai ketika kamu makan itu keluar dari hidungmu. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan hadir tengah-tengah kamu. Dan membawa engkau keluar dari perbudakan. Saudara bisa bayangkan itu. Mereka bahkan berpikir lebih baik diperbudak daripada mati dalam perjalanan padang gurun. Yang mereka lupa. Padang gurun bukanlah akhir dari perjalanan mereka.
padang gurun hanya proses untuk mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, makanya saya tuliskan quote ini, saudara. Ikatan masa lalu memperlama proses Tuhan, menghambat proses Tuhan untuk membawa engkau kepada masa depan yang lebih baik. Amin. Karena masuk dalam padang gurun itu memang kehendak Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan Tuhan membawa mereka melewati padang gurun. Jadi masuk padang gurun itu kehendak Tuhan. Tapi lamanya mereka di padang gurun itu urusan mereka. Itu masalah mereka. Nah, bagaimana kita mau hidup dalam panggilan kita yang kita pelajari di awal tadi? Meskipun kita sedang diproses, kita harus menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam proses hidup kita kalau kita selalu teringat dengan masa lalu kita. Kita selalu membanding-bandingkan dengan masa lalu kita. Kita selalu mengeluh tentang apa yang terjadi hari ini dibandingkan dengan masa lalu kita. Saudaraku, ada seorang jenderal pelaut Spanyol bernama Hernan Cortés. Nah, saudara nanti bisa baca kisah lengkapnya. Saudara bisa googling. Dia pada waktu itu mau menduduki tanah Meksiko, daratan Meksiko. Dia bawa pasukan. Pasukannya cuma 600 orang. Cuma 11 perahu dan 16 pasukan berkuda. Cuma 16 ekor kuda. Itu jumlah yang sangat sedikit untuk menduduki negara yang besar seperti Meksiko. Tapi mereka ke sana. Dan si Jenderal Cortés ini, dia berpidato di depan pasukannya. Dia memotivasi. Dia tahu karena dia kalah jumlahnya sangat kalah. Dan negara itu sangat besar. Daratan itu sangat besar. Lalu apa yang dia perintahkan? Ini 3 kata yang sangat terkenal hingga saat ini. Jenderal ini berkata pada pasukannya, burn the boat. 3 kata ini, burn the boat. Bakar semua perahu kita. Lalu pasukan-pasukan ini membakar semua perahunya. Ya meskipun mereka kebingungan ya. Ini perahu kok dibakar. Ini perahu yang membawa mereka dari negara mereka Spanyol menuju Meksiko. Tapi perahunya sekarang dibakar. Tapi ketika perahu itu dibakar, si jenderal ini berkata, there is no way to turn back. No turning back. Kita nggak punya alasan lagi untuk kita kembali. Ini kalau dalam apa yang kita bahas malam hari, kita nggak punya alasan lagi untuk kita kembali ke masa lalu kita. Karena semua perahu sudah dibakar. Kita nggak punya lagi pilihan selain kita maju, keep moving forward, menyelesaikan pertandingan kita. Saudaraku, saya nggak tahu malam hari ini perahu apa yang harus saudara bakar dalam hidup saudara. Perahu masa lalu apa yang saudara harus selesaikan. Yang kalau saudara dengar kisah ini malam hari ini, saudara harus bakar itu. Mungkin perahu kegagalan rumah tanggamu di masa lalu. Mungkin perahu kegagalan dalam karir, bisnis, keuanganmu di masa lalu. Mungkin perahu kepahitan-kepahitanmu. Bahkan mungkin perahu masa lalumu yang membawa nostalgia yang menurut saudara itu begitu menyenangkan, begitu mengikat kedagingan saudara. Saudara hampir gak bisa lepas. Karena perahu masa lalu itu masih ada di dalam pikiran saudara. Saudara belum berdamai dengan itu. Apa yang diperintahkan oleh jenderal ini, burn the boat. Saudara mesti bakar itu semua perahu. Amin. Perahu apa yang saudara mesti bakar? Mungkin mantan saudara. Bukan mantannya yang dibakar. Mungkin kontak yang ada di handphone saudara. Bukan handphonenya juga yang dibakar. Mungkin saudara harus delete itu, kontak mantan saudara. Saudara harus unfollow sosmed dia. Dan saudara nggak perlu bikin akun-akun palsu lagi untuk stalking. Untuk saudara intip-intip, untuk saudara cek-cek lagi. Saudara mesti unfollow. Sampai sedemikiannya, iya. Kenapa kalau itu memang membawa kita pada ingatan masa lalu kita? Sehingga kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan yang lebih baik di depan kita. Amin. Yang namanya mantan itu pasti bukan yang terbaik, saudara. Karena kalau yang terbaik, dia nggak mungkin jadi mantan. Saya kasih satu quote, saudara. Jangan biarkan masa lalu kita membuat kita kehilangan apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Amin. Akhirnya saudara nggak bisa melihat apa yang Tuhan sudah hadirkan di hadapan saudara. Nah, poin yang kedua, masih di Filipi 3 tadi, cuman kita di kalimat yang berikutnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Yang pertama tadi, forget the past.
Dan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Focus on the goal. Kata mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dalam bahasa Inggrisnya ditulis, but I've got my eye on the goal. Mataku tertuju pada goalku, pada tujuan hidupku, pada panggilan Tuhan di dalam hidupku. Saudara bisa bayangkan kalau saudara main sepak bola, tapi saudara nggak fokus pada gawang yang ada di depan saudara. Saudara bisa-bisa tembak itu ke gawang saudara sendiri, namanya gol bunuh diri. Saudara. Atau saudara main sepak bola, tapi saudara nggak tahu gawang saudara yang mana. Saudara putar sana, putar sini, tendang sana, tendang sini. Saudara bisa exhausted, saudara kecapean. Saudara nggak tahu bagaimana saudara akan mencetak angka, saudara akan mencetak gol. Beda kalau saudara tahu arah golnya, secapek apapun saudara, saudara excited. Karena saudara tahu mana yang saudara harus sasar, mana yang saudara harus tuju. Nah saudaraku, saya mau beritahu saudara hari ini, kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita cuma melakukan dua hal kalau saudara pelajari dalam Alkitab, di dalam hidup kita. Dia cuma melakukan dua hal. Yang pertama dia memberkati kita, kalau tidak berarti dia sedang memproses kita. Itu aja. Tuhan kita nggak pernah mengutuk kita. Tuhan kita nggak pernah mencelakai kita. Jadi kalau saudara ngerasa hari ini saudara belum menikmati berkat Tuhan, saudara belum menikmati janji Tuhan, saudara belum sampai tanah perjanjian, berarti Tuhan sedang membahas saudara dalam padang gurun, itu namanya saudara sedang diproses Tuhan. Itu aja saudara. Antara berkat atau proses. Nah kenapa kita seringkali lelah untuk menceritakan kebaikan Tuhan saat kita dalam proses? Karena kita lupa akan panggilan kita sesungguhnya. Panggilan kita sesungguhnya adalah seperti yang kita pelajari di awal tadi. Melalui kehidupan kita, kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang sekitar kita. Nah itu berlaku baik saudara diberkati, saudara digenapi janjinya, atau saudara sedang dalam proses padang gurun bersama Tuhan. Sedang dalam proses pun, saudara punya panggilan yaitu menceritakan bahwa Tuhan hadir dalam proses kehidupan saudara. Supaya orang-orang sekitar saudara tahu bahwa ternyata Tuhan kamu baik. Karena meskipun kamu dalam proses, tapi hidupmu senantiasa dipelihara. Makanya tadi saya juga sampaikan seringkali kita salah. Kalau di gereja kita seringkali menaikkan orang-orang untuk bersaksi, orang-orang yang sudah melewati proses. Orang-orang sudah mencapai kesuksesannya. Orang-orang sudah sampai di top. Mereka bisa bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan baik, Tuhan hebat dalam hidupnya. Tapi kita lupa orang-orang yang sedang diproses pun, kalau mereka bertahan dalam pencobaan, mereka seharusnya juga bersaksi. Karena memang itulah panggilan hidup kita. Apapun keadaan kita mesti bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Itu aja saudara intinya malam hari ini yang mau saya sampaikan pada saudara. Saudara mesti ingat ya, generasi pertama orang Israel yang diproses di padang gurun, gak ada yang masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun gak masuk tanah perjanjian. Masa Israel minta Musa, Tuhan sediakan di updated version of Musa, yaitu Joshua. Gak ada yang masuk. Kenapa mereka gak masuk? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah. Mereka teringat masa lalunya, mereka gak tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka nggak fokus pada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pada mereka. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Dan saudara harus tahu, Alkitab mencatat sungut-sungut adalah dosa yang sangat serius. Saudara, saudara mau tahu, saya tunjukkan pada saudara 1 Korintus 10 ayat 10. Saya nggak tahu tadi sudah ditambahkan apa belum ya, karena tadi itu tambahan. Saya nggak bisa pencet. Ini dia. 1 Korintus 10 ayat 10. Ini yang Paulus katakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sudah tahu, Paulus mau ngomong gini loh, kalau kamu sungut-sungut, itu sama halnya kamu sedang berhadapan-hadapan dengan malaikat maut. Makanya bangsa Israel, karena dia sungut-sungut, lama sekali. Harusnya nggak sampai 40 tahun, tapi diperlukan 40 tahun lebih. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tidakkah saudara sadar bahwa di dalam Alkitab setiap kali Tuhan menampakkan diri, dia nggak pernah menampakkan diri di belakang. Tuhan setiap kali menampakkan diri, dia selalu menampakkan diri di depan. Supaya kita semua sadar
Bahwa kalau Tuhan menampakkan diri di depan, berarti dia menyediakan yang terbaik di depan kita. Dia menyediakan yang terbaik di depan kita. Saudaraku, saya undang tim pemuji dan pemusik untuk bisa naik ke atas panggung. Waktu saya sudah habis. Pesan saya, saudara, mungkin singkat malam hari ini. Hanya untuk kita diingatkan, apa sesungguhnya esensi dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Yaitu apapun yang saudara kerjakan. Saya nggak tahu semua pekerjaan saudara. Dimanapun saudara. Tapi saudara mesti ingat, Tuhan menitipkan satu panggilan ini dalam hidup saudara. Apapun yang sedang saudara alami. Baik itu saudara sudah mengalami yang Tuhan janjikan, ataupun saudara masih diproses di padang gurun. Jangan lupa, cuman ini, jangan lupa. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap nyatakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu kepada orang-orang di sekitar. Nyatakan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan itu hadir di dalam permasalahan saudara, di dalam pemeliharaan saudara. Amin. Saudaraku, tadi saya bikin pertanyaan survei singkat ya di sebelumnya, cuman kalau tim yang melayani tadi sudah dengar, jadi nggak boleh ikut. Saya mau ajak saudara survei singkat ya, survei singkat. Tapi saudara mesti jujur, saudara mesti jujur, dan saudara semua mesti terlibat, oke? Saudara mesti terlibat. Kalau saya tanya pada saudara, kalau saudara diberi dua pilihan, saudara mau dikasih mobil, oke? Saudara mau dikasih mobil, cuma-cuma nih mobilnya. Saudara pilih mana, dikasih Avanza dan dikasih Rolls Royce? Oke? Jujur loh saudara ya, jujur. Jujur saudara. Ini saya direkam, saya tahu saya bukan marketingnya Avanza, ya, bukan marketingnya Toyota. Dan saya juga ini tidak mencoba membandingkan atau menjelekkan atau apa, oke? Ini kita tahu Avanza juga mobil yang bagus, oke? Mobil sejuta umat katanya. Nah, kalau saudara mau diberi itu, saudara pilih mana? Yang pilih Avanza angkat tangan. Jujur, jujur. Oh ada loh, ada loh. Oh nggak apa-apa Pak, Avanza aja. Bisa buat kerja. Yang pilih Rolls Royce angkat tangan. Jujur, wih banyak yang Rolls Royce. Oke, supaya lebih banyak lagi, karena ada beberapa yang belum angkat tangan, saya tambah lagi. Avanza harganya 300 juta, Rolls Royce, kalau saudara dapat cuma-cuma, ini harganya 25 miliar. 25M, saudara tahu 25M? Kalau saudara berikan lemper itu bisa nutupin ruangan ini saudara. 25M, itu juga cuma banyak banget saudara. Banyak banget. Saudara sekarang sudah tahu harganya, sekarang saya mau tanya mungkin lebih banyak lagi, siapa yang mau Avanza? Oke, sudah mulai berkurang. Oke, siapa yang mau Rolls Royce? Angkat tangan, jujur saudara, jujur dong. Karena Tuhan harus jujur. Oh, mulai banyak karena tahu 25M. Oke. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi terakhir. Mungkin ini bisa mengubah pendirian saudara. Mungkin bisa mengubah pendirian saudara. Kalau saudara mau Avanza, saudara cuma inden 2 minggu aja. Ya, saya janjikan hari ini 2 minggu saudara terima. Tapi kalau saudara mau Rolls Royce, yang angkat tangan terima banyak Rolls Royce. Saudara harus tunggu 2 tahun, itu pun kalau di pabean, di pelabuhan nggak ada masalah. Ya, kalau ada masalah mungkin bisa sampai 5 tahun. Tapi saudara dapat Rolls Royce, 5 tahun. Oke, Avanza 2 minggu. Yang mau Avanza angkat tangan. Iya, Anda orang yang setia, oke, dari tadi. Yang mau Rolls Royce angkat tangan. Loh kok masih banyak ya? Loh sebentar saudara, 2 tahun loh saudara mau tunggu. 2 tahun, lama loh saudara. Ini kalau ada masalah bisa 5 tahun. Nggak apa-apa saudara tunggu. Wih nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa tunggu Rolls Royce. Cuma sekarang saya mau tanya saudara, kalau untuk Rolls Royce, saudara 5 tahun aja saudara mau tunggu. Tapi kalau untuk janji Tuhan, kenapa sulit bagi kita untuk menunggu? Halo? Kalau untuk Rolls Royce, saudara tahu 2 tahun lagi saudara akan terima. Saya yakin saudara nggak bersungut-sungut hari ini. Apapun proses yang saudara alami hari-hari ini, saudara pasti senyum-senyum aja tuh. Saudara, 2 tahun lagi men. Tahun depan, 1 tahun lagi men. Saudara nggak bersungut-sungut. Saya yakin saudara pasti bersuka cita. Saudara akan dapat mobil 25M. Tapi kenapa untuk janji Tuhan, seringkali kalau kita belum melihat, kita mulai bersungut-sungut dan kita mulai mengeluh. Padahal kita tahu loh, Alkitab ngomong, hey, Tuhan itu bukannya nggak pernah berdusta, tapi Tuhan itu nggak bisa berdusta. Tuhan nggak bisa berdusta. Jadi kalau dia sudah janji pada diri saudara, dia pasti akan genapi janji itu dalam diri saudara. Cuman masalahnya, jangan sampai kita selalu terikat dengan masa lalu kita. Kita mesti forget the past.
Kita masih lupakan masa lalu kita. Baik itu yang buruk maupun itu nostalgia yang mungkin menyenangkan kita. Menyenangkan daging kita. Tapi itu sesungguhnya merusak kita. Karena dengan kita mengingat masa lalu kita nggak melihat. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya apapun yang saudara alami hari ini, Dia ada di sana. Bangsa Israel bersungut-sungut sampai dia nggak bisa melihat tiang awan dan tiang api beserta dengan mereka. Itu berarti Tuhan hadir. Tapi mereka nggak melihat itu. Sulit untuk mereka melangkah. Biarlah malam hari ini kita sepakat ya. Kita forget the past. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita bakar semua di belakangnya gak perlu. Kita keep our eye on the goal. Pada panggilan kita. Kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Mau dihadirkan hari ini, mau dihadirkan tahun depan. Mau 2 tahun lagi Tuhan menggenapi janjinya. Kita tetap setia. Kita gak bersungut-sungut, kita gak mengeluh. Kita bersyukur. Sehingga melalui hidup kita, melalui hidup saudara sehari-hari. Saudara di toko, saudara kerja di rumah makan, saudara di kantor. Kehidupan saudara itu bisa menceritakan bahwa meskipun saudara dalam proses, tapi Tuhan hadir dan memelihara hidup saudara. Sehingga sama seperti yang dikatakan di Alkitab, setiap orang yang melihat perbuatan baikmu, mereka akan memuliakan nama Bapa di surga. Dan itulah panggilan kita yang sesungguhnya.